Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara mahasiswa, juga rekan-rekan alumni. Selamat datang kembali dalam acara doa bersama Universitas Kristen Maranatha. Sebelum kita memulai doa kita pada hari ini, kita akan menyanyikan pujian berikut. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Yesusku dahsyat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu dalam acara doa bersama Maranatha di hari ini. Kami merendahkan diri, memohon hikmat dari Engkau ya Allah, ketika kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman-Mu sungguh dapat menjadi penerang bagi jalan hidup kami. Firman-Mu dapat menjadi kekuatan yang memampukan kami dalam kami menata dan membangun relasi demi terbangunnya transformasi dalam hidup kami. Kami berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita membaca Alkitab dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, sudah mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah setiap orang yang belajar setia
mencari dan memberlakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, di kesempatan indah ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan tema seputar relasi dan transformasi. Relasi bukan sekedar hubungan basa-basi. Relasi adalah sesuatu yang sifatnya sangat eksistensial. Tanpa relasi, kita tidak mungkin hidup. Pertama, tentu relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, relasi kita dengan sesama, baik sesama manusia maupun dengan semesta ciptaan Tuhan. Kita selalu ada dan hidup dalam relasi. Saudara-saudara, kalau kita menyimak apa yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus mau mengajak mereka untuk menata dan membangun relasi dengan mencontohi Kristus Yesus, Tuhan dan Guru. Menarik saudara-saudara, Yesus yang adalah Tuhan, Dia mau merendahkan diri, menjadi sama seperti manusia, sama seperti Anda dan saya, sehingga Ia mampu membangun relasi, dan dalam relasi yang sangat eksistensial itulah Kristus Yesus menyelamatkan kita, menyelamatkan Anda dan saya, memberikan kehidupan bagi manusia, bagi semesta. Dia yang adalah Allah mau merendahkan diri. Nah, saudara-saudara, harus kita sadari bahwa ternyata dalam kita berrelasi terkadang egoisme, pementingan diri sendiri, kesombongan yang menjadi kendala untuk kita. Karena itulah tidak heran kita melihat dalam banyak persekutuan terjadi perpecahan. Bahkan gereja-gereja Tuhan terpecah belah. Kenapa? Karena egoisme, karena pementingan diri sendiri, karena kesombongan. Karena itulah saudara-saudara, dalam surat Filipi, Paulus menasihati jemaat, dan tentu juga menasihati Anda dan saya, menasihati kita semua yang hidup di dunia sekarang ini. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bayangkan, saudara-saudara, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana mungkin kita berbeda? Ada begitu banyak kepentingan. Setiap orang punya kepentingan. Mungkin kita punya satu hati, satu jiwa, satu kasih. Mungkin bagi Anda dan saya, mungkin bagi kita untuk sehati sepikir. Yakni ketika kita belajar merendahkan diri dan menjadikan hati dan pikiran Kristus sebagai hati dan pikiran kita. Artinya Anda dan saya belajar untuk meninggalkan ego kita, meninggalkan pementingan diri kita, belajar meninggalkan kesombongan kita, dan kita mencontoh
mencontohi Kristus. Hanya dengan demikian kita mampu belajar mengapresiasi sesama kita, saudara kita, sahabat kita, bahkan musuh kita sekalipun. Dan itu yang diingatkan oleh Paulus. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama bagi dirinya sendiri. Kalau sikap ini kita miliki, kalau sikap ini Anda dan saya hidupi, maka persekutuan kita akan menjadi indah. Persekutuan di kantor kita, persekutuan di kampus kita, persekutuan di tengah-tengah jemaat, dan juga di gereja kita. Kolega sungguh-sungguh akan kita hargai, akan kita hormati. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak mungkin hidup sendiri. Kolega kita, sahabat kita, saudara kita, justru Tuhan Allah hadirkan untuk membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Jadi mari bangun relasi. Relasi inilah yang menjadi dasar untuk Anda dan saya terus mengupayakan transformasi. Ingat, transformasi tidak akan mungkin terjadi kalau kita hidup dalam relasi yang ditandai oleh egoisme, pementingan diri sendiri, apalagi kesombongan. Hiduplah dengan rendah hati. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, damai hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu
hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menghidupinya. Biarlah kami dapat membangun relasi yang positif, yang konstruktif, relasi yang mengubahkan kami. Karena itu mari karuniakan kepada kami kerendahan hati. Angkat dan buang segala bentuk egoisme, kepentingan diri sendiri, juga kesombongan yang selama ini mengakar dalam hati kami. Mari buat kami belajar dengan sungguh dari Kristus Yesus, teladan dan guru kami. Biarlah Allah tambah-tambahkan hikmat bagi setiap kami. Berikan kepada kami kerendahan hati, supaya kami dapat membina relasi, kami dapat mengupayakan transformasi, membuat perubahan yang mendatangkan kehidupan yang lebih bahagia, mulai dari kehidupan keluarga, kehidupan di tempat kerja kami, bahkan juga di tengah-tengah jemaat dan masyarakat dimanapun kami berada. Kami saat ini juga mau berdoa ya Allah, untuk keutuhan dunia ini, untuk perdamaian, untuk persatuan Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati dunia ini, supaya kami belajar untuk melihat bahwa yang lain, yang berbeda dari kami, begitu berharga, dicintai oleh Tuhan, sama seperti Tuhan mencintai kami, sehingga kami belajar untuk menghargai perbedaan, dan kami tahu bahwa itulah jalan kami untuk memperkuat persatuan, baik di tengah-tengah bangsa kami, bahkan juga persatuan di dunia ini. Berkati para pemimpin-pemimpin, mereka yang mengambil keputusan-keputusan strategis yang mempengaruhi keadaban, mempengaruhi kehidupan dunia. Biarlah hikmat kerendahan hati boleh mereka pakai dalam mereka mempertimbangkan dan mengambil setiap keputusan-keputusan penting. Kami berdoa untuk Presiden Indonesia bersama dengan seluruh jajaran. Tuhan mampukan mereka untuk dapat mengeksekusi setiap program-program yang baik, untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang adil, bangsa yang hidup adil sejahtera. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk semua orang yang menjadi kepala-kepala daerah. Tuhan berkati setiap mereka supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Kami juga ingin berdoa ya Allah bagi gereja-gereja di Indonesia. Tuhan tolong supaya gereja-gereja dapat menjadi gereja bagi sesama. Terkhusus kami berdoa menyerahkan gereja Kristen Pasundan, gereja Kristen Indonesia yang menjadi pemilik dan penyelenggara kehidupan di kampus Universitas Kristen Maranatha. Tuhan berkati kedua sinode gereja ini supaya dapat terus berkolaborasi untuk memajukan bangsa melalui karya-karya di dunia pendidikan yang mereka lakukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dan khususnya kami berdoa untuk Maranatha, biarlah kampus tercinta ini terus bertumbuh, berkembang, menjadi perguruan tinggi yang mandiri, yang berdaya cipta, yang mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad ke-21. Tuhan, biarlah semua pemimpin di Universitas Kristen Maranatha dapat terus meneladani Yesus Kristus dalam mereka menunaikan tugas panggilan mereka sebagai pemimpin, baik direktorat juga di dekanat, bahkan juga para pemimpin-pemimpin yang ada di organ-organ yayasan perguruan tinggi Kristen Maranatha. Tuhan berkati kami semua supaya kami dapat menjadi satu tim yang terus melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan hati Kristus. Kami juga mau berdoa ya Allah, menyerahkan mahasiswa-mahasiswi kami, khususnya mereka yang sedang mengikuti UAS. Tuhan menolong supaya hasil terbaik boleh mereka dapatkan. Beri kuat dan sehat, beri hikmat bagi mereka, sehingga mereka terus mengukir prestasi, mengembangkan diri seturut potensi yang Allah karuniakan bagi mereka. Terima kasih juga ya Allah untuk setiap pribadi yang hari ini mengikuti doa bersama.
Tuhan kenali setiap kami masing-masing dalam pergumulan-pergumulan pribadi. Tuhan tolong berikan solusi, berikan jalan keluar di tengah-tengah kebuntuan. Berikan kekuatan dalam kelemahan yang dialami. Berikan sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah Allah apa yang menjadi doa-doa pribadi yang disampaikan siang dan malam, Tuhan dengarkan dan Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk waktu indah di mana kami boleh berdoa bersama. Biarlah doa ini tidak sekedar menjadi sebuah rutinitas, tidak sekedar menjadi sebuah program, tapi ini menjadi gaya hidup kami. Dengan berdoa, kami juga belajar untuk mencari dan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan dengan berdoa, kami juga ditolong, dimampukan, dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Sehingga dimanapun kami berada, kami sungguh dapat menjadi murid Kristus. Kami dapat menjadi tanda rahmat dari Tuhan untuk dunia ini. Ini kerinduan kami. Ampuni kami Tuhan. Tidak ada kekurangan, kesalahan, dan dosa yang kami perbuat. Hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu kami serahkan hidup kami. Kami bawakan doa ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. All into your will. Your love will never ever let me fall.